Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang norm atau panjang vektor, jarak antara dua vektor dan dot product atau hasil kali dalam, hasil kali titik di Rn. Kita mulai dari panjang vektor atau yang biasa disebut dengan norm atau norma ya. Misalkan diberikan V ini vektor di Rn dengan bentuk koordinatnya seperti ini, seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, di mana V1, V2 sampai Vn ini adalah unsur di R. Maka ya ilustrasinya seperti ini di R2 ya. Di R2 itu gini kira-kira vektornya. Kemudian di R3 seperti ini. Nah, panjang vektor itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi itu adalah akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat sampai Vn kuadrat. Nah, notasinya ini double begini ya. Nah, ini disebut panjang vektor V ya. Itu panjang garis ini ya. Nah, kita ambil contoh, misalkan kita ambil V sama dengan min 321 di R3. Maka kalau kita hitung panjang vektor V itu adalah akar dari min 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Itu sama dengan akar 14. Nah, dalam kaitannya dengan panjang vektor, kita punya beberapa sifat. Misalkan kita punya V itu vektor di Rn dan K ini skalar. Maka yang pertama kita punya itu adalah panjang vektor V itu pasti tak negatif ya. Bisa saja 0, tapi tak pernah negatif. Nah, kemudian yang kedua itu panjang vektor itu akan 0 jika vektornya itu adalah vektor 0, yaitu vektor yang semua koordinatnya ini 0 ya. Nah, itu satu-satunya bentuk vektor yang norm atau panjangnya itu 0. Kemudian yang ketiga, kalau kita menghitung panjang vektor K dikalikan vektor V, itu sama dengan kita keluarkan K-nya, itu kita ambil mutlaknya, kemudian kita kali dengan panjang V. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya saat kita membahas tentang perkalian skalar dengan vektor ya, yaitu panjangnya sebesar mutlak K dikalikan V, arahnya sama dengan arahnya tergantung pada nilai K-nya ya, arah vektornya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai vektor satuan, yaitu vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya itu 1 ya. Jadi vektor di Rn yang panjangnya 1 itu disebut sebagai vektor satuan. Nah, sebarang vektor, kita jika diberikan sebarang vektor ya, misalkan U anggota di Rn, kita bisa mengkonstruksi suatu vektor satuan dari vektor U ini dengan cara berikut. Jadi kita bentuk vektor W, di mana vektor W ini didapatkan dengan mengalihkan vektor U dengan 1 per normanya, yaitu ya ini ibarat kita mengalihkan suatu vektor dengan suatu skalar. Skalarnya itu adalah 1 per norma dari U-nya. Maka vektor seperti ini itu akan menghasilkan vektor satuan. Dan arahnya itu sama dengan arah U, karena kan kita tahu bahwa dari teorema tadi itu panjang vektor itu lebih besar sama dengan 0. Jadi, dan ini tentu saja vektornya bukan vektor 0 ya. Ini bukan vektor 0. Nah, sehingga kalau bukan vektor 0, maka ini panjangnya positif. Kalau panjangnya positif, maka pengalinya ini positif. Kalau pengalinya positif, maka akan searah dengan U. Nah, tapi panjangnya 1. Ya, bisa dicoba dibuktikan kenapa bisa ini jadi panjangnya 1. Nah, proses seperti ini yang kita membentuk vektor dari sebarang vektor 0, kita membentuk vektor satuan, itu kita sebut sebagai normalisasi dari vektornya ya. Kita ambil contoh, misalkan kita punya vektor U112 anggota R3 ya. Maka kalau kita menghitung normanya itu adalah akar 6. Nah, kemudian kita membentuk vektor W, di mana vektor W itu dibentuk dari 1 per akar 6 dikalikan vektor U, di mana akan sama dengan ini. Maka kita bisa cek bahwa norma dari vektor W itu adalah 1. Ya, memang di sini ada akar ya. Akar itu kan mungkin kalau di SMA diajarkan itu positif negatif, tapi di sini kita ambil positif. Ada vektor unit, ada yang yang spesial ya, atau bentuk khusus dari vektor unit,
yaitu yang kita namakan dengan vektor unit standar. Vektor unit standar itu contohnya begini. Kalau kita lihat di R2, kalau kita mengambil vektor I sama dengan 1, 0 dan vektor J sama dengan 0, 1. Nah, ini yang disebut sebagai vektor standar di R2. Dan ini mungkin pernah dilihat di fisika SMA mungkin ya. Jadi IJ, vektor IJ di mana koordinatnya adalah 1, 0 yang untuk yang I, 0, 1 untuk yang J. Atau kalau digambar itu I itu di sebelah sini yaitu 1, 0, kemudian J-nya yang ke atas 0, 1. Nah, kalau kita mengambil sebarang vektor di R2 ya, mau ambil di sini, di mana gitu ya. Misalkan sama dengan U1, U2, ini kita bisa tuliskan menjadi, karena U1, U2 ini bilangan real, U1 dikalikan 1, 0 tambah U2 dikalikan 0, 1. Atau ini sama dengan U1 kalikan I ditambah U2 dikalikan J. Akibatnya, sebarang U unsur di vektor di R2 itu kita bisa tuliskan sebagai kombinasi linear dari I dan J. Nah, sehingga I dan J ini seperti apa ya? Seperti dapat mewakili semua unsur di U ya, yaitu semua unsur di R2 itu dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari dua vektor ini. Kemudian kalau kita lihat di R3, kita mengambil I-nya 100, J-nya 010 dan K-nya 001. Ini juga mungkin pernah dilihat waktu SMA di fisika. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk bidang dimensi 3, bidang Euclid dimensi 3 ya. Kita tulis I-nya di sini yaitu 100, J-nya sebelah sini 010 dan K-nya sebelah sini 001. Maka kita bisa melihat bahwa hal ini juga terjadi ya, yaitu untuk sebarang V anggota dari R3 yaitu koordinatnya P1, P2, P3 itu bisa kita tuliskan menjadi ini tambah ini tambah ini. Dan ini masing-masing itu adalah kombinasi linear dari IJK ya, dengan koefisiennya P1, V2 dan V3. Nah, sehingga di sini sebarang vektor yang ada di R3 itu kita bisa tuliskan menjadi kombinasi linear dari ketiga vektor unit standar ini. Nah, kalau kita perumum, misalkan di Rn, kita bisa menuliskan vektornya, yaitu kita definisikan E1-nya itu 100, kemudian E2-nya itu di koordinat keduanya itu 1, yang lainnya 0. Di vektor E3 itu koordinat ketiganya 1, yang lainnya 0, dan vektor yang ke N, En itu koordinat yang ke N-nya itu 1, yang lainnya 0. Atau kalau secara umum, vektor EI ya, di mana di posisi ke I ini itu 1, sisanya 0. Nah, ini I-nya dari 1 sampai N ya. Nah, maka vektor seperti ini kita sebut sebagai vektor unit standar di Rn. Dan kita juga bisa lihat bahwa sebarang vektor U anggota Rn, di mana U-nya adalah koordinatnya yang ini, maka kita bisa menuliskan U ini sebagai kombinasi linear dari E1, E2 sampai En ya. Nah, sehingga ini bisa memperumum sifat yang terjadi di R2 dan R3 bahwa sebarang unsur di R2 atau R3 itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor unit standar ya. Nah, begitu juga di Rn. Ya. Nah, kemudian kita melihat jarak antara dua vektor. Jadi kalau kita lihat V ada dua titik ya, P1, V2. Kalau kita ingin mengukur jarak antara P1 dan P2 yaitu D ya. Itu kan bisa kita lakukan dengan cara berikut. Kalau di R2 itu kita membentuk vektor ya, vektor dari P1 ke P2, maka panjang vektor ini itu akan menjadi jarak antara P1 dengan P2. Nah, misalkan saja P1-nya X1Y1, P2-nya X2Y2 di sini, maka kita akan punya D itu adalah panjang dari vektor P1 ke P2 ya, yang ini. Dan itu tuh bisa diukur dengan, karena koordinatnya ini adalah, kalau kita ingat bahwa vektor P1 ke P2 itu adalah sama dengan koordinatnya, yaitu koordinat dari P1 P2 itu kalau diingat di materi sebelumnya itu adalah X2 min X1, Y2 min Y1. Nah, sehingga dengan menggunakan definisi panjang vektor, maka kita akan punya ini. Begitu pula kalau kita punya titik, misalkan P1 P2-nya di R3, maka jarak antara P1 dan P2 itu bisa kita tuliskan menjadi panjang vektor dari P1 ke P2, yang dalam hal ini kita punya tiga komponen ya, yaitu X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Sehingga jaraknya itu adalah menggunakan definisi norma vektor, itu adalah ini.
Nah, secara umum kalau kita punya dua titik ya, U dan V di Rn, maka kita bisa punya yang begini. Jadi ada dua vektor U dan V, kemudian ini ada vektor selisihnya. Ya, kenapa ini selisihnya? Karena kan ini adalah U min V ya, karena V ditambah ini itu akan menghasilkan U ya. Nah, sehingga ini adalah U min V. Nah, untuk menghitung, jadi kita lihat bahwa di sini adalah ujungnya U, ini adalah ujungnya U ya, yang U1, U2, UN ini. Sebelah sini adalah ujungnya dari V, yaitu V1 sampai Vn. Maka jaraknya itu adalah panjang vektor ini ya, panjang vektor U min V. Nah, untuk mengukurnya ya kita jarak antara UV itu adalah panjang vektor U min V, di mana itu sama dengan ini. Karena koordinatnya itu adalah vektor U min V itu kan koordinatnya itu adalah sama dengan U1 min V1 dan seterusnya sampai UN min Vn ya. Nah, sehingga dengan menggunakan norma vektor, norma tuanya vektor kita dapat ini. Nah, sejauh ini kita melihat bahwa kita sudah melihat jarak antar vektor, kemudian panjang vektor. Adakah suatu konsep yang bisa memperumum dua bentuk rumus ini, yaitu rumus jarak dan rumus panjang vektor ya. Nah, itu konsep itu adalah nanti kita akan lihat itu adalah hasil kali titik atau dot product ya namanya ya. Dot product ini menyatukan konsep jarak ya. Ya, kita lihat nanti. Sebelum kita melihat dot product, kita lihat dulu sudut antara dua vektor di R2 dan R3. Ini juga mungkin sudah dilihat pas SMA, yaitu sudut antara dua vektor U dan V itu adalah sebenarnya sudut theta ini, di mana itu adalah sudut yang dibentuk oleh U dan V, dan dihitungnya berlawanan arah jarum jam ya. Jadi berlawanan begini, jadi berlawanan arah jarum jam dilihatnya. Jadi kalau misalkan seperti ini, kita bukan melihat begini, tapi melihatnya ke sini. Karena kita membatasinya ini ya, membatasinya sudut itu antara 0 sampai 180 derajat. Jadi kalau lebih dari itu, kita mengambil dari U ke sini. Jadi yang tadinya V ke U, V ke U, itu jadi U ke V kalau lewat dari 180. Nah, sehingga ini tetap antara 0 sampai Pi ya. Nah, tapi nanti yang akan berpengaruh itu adalah nanti kita lihat. Nah, hasil kali titik di R2 dan R3 itu biasanya didefinisikan dengan, mungkin di SMA pernah dilihat bahwa U dot V itu sama dengan panjang U dikalikan panjang V dikalikan cos theta, di mana tetanya ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dan V. Nah, kemudian di sini kan kita saat U atau V-nya 0, maka kita definisikan karena kan kita tidak bisa mengukur jarak mengukur sudut ya, mengukur sudut antara vektor 0 dengan ini. Nah, ya setidaknya kita belum kebayang bagaimana mengukur sudutnya. Nah, sehingga tapi didefinisikan sebagai kalau U-nya 0 atau V-nya 0, maka hasil kali dot product dari U dan V itu adalah 0 ya. Nah, ini didefinisikan. Nah, kemudian berdasarkan persamaan tadi kita tahu bahwa cos theta itu sama dengan U dot V per panjang masing-masing ya. Dengan syarat ini tidak ada U maupun V itu tidak 0 ya. Jadi sehingga ini tidak 0 di bawah sini. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, kita dapat bahwa cos theta sama dengan ini per ini. Nah, atau dengan kata lain, theta itu bisa kita hitung sebagai arcos atau inverse dari cos ya. Ini biasanya dibaca dengan arcos, bukan cos pangkat min 1 kan ya. Sebenarnya ini arcos, yaitu inverse terhadap operasi komposisi ya, yaitu arcos dari cos U dot V per ini. Jadi ibaratnya seperti kita punya nilai cosnya, maka kita ingin tahu nilai tetanya berapa, maka kita hitung dengan arcos cos ya. Arcos cos, arcos dari cosinus. Nah, dari persamaan ini kita tahu bahwa kalau U dot V-nya itu positif, yaitu yang di sininya positif, yang di bawah sini kan jelas positif. Ini sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, yang atas yang hanya bisa diganggu gugat. Kalau yang atas ini positif, maka nilai cosnya positif. Nah, itu menandakan bahwa tetanya itu lancip. Nah, tapi kalau memang U dot V-nya itu negatif, maka hasil cosnya itu negatif, maka kita bisa tahu bahwa tetanya itu adalah sudut tumpul ya, yang sebenarnya diukurnya dari lebih dari 90 ya harusnya ya.
Nah, itu kemudian kalau 0, maka kita tahu bahwa itu adalah tetanya adalah 90 derajat. Ya, kita bisa lihat bahwa eh, cos 0 kan cos 90 itu kan adalah 0 ya. Nah, sehingga dari sinilah kita tahu bahwa kita mengenal istilah bahwa dua sudut yang saling tegak lurus itu adalah membentuk sudut 90 derajat atau hasil kali titiknya 0 ya. Nah, itu. Nah, tapi nanti kita akan bahas di belakang masalah itu, masalah tegak lurusan. Nah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan bentuk yang tanpa menggunakan kosinus gitu? Maksudnya kita tidak perlu melihat, kita ingin mendapatkan bentuk yang tanpa ada ininya. Jadi yang lebih sederhana dalam tanda kutip ya, meskipun itu tidak sederhana juga, tapi kita ingin mencari bentuk yang lebih sederhana dari hasil kali titik atau dot product antara dua vektor di Rn ya. Kita mulai dulu dari hasil kali titik di R3 misalkan. Jadi kalau kita misalkan punya dua vektor U dan V, kemudian ini adalah selisihnya ya, masing-masing ada koordinatnya. Maka dengan menggunakan aturan kosinus, kita tahu bahwa dengan melihat segitiga ini ya, dengan melihat segitiga ini kita tahu bahwa panjang vektor yang ini dikuadratkan, panjang vektor V min U ini dikuadratkan itu akan sama dengan panjang vektor ini dikuadratkan tambah panjang vektor ini dikuadratkan dikurangi dengan 2 kali panjang vektor ini kali panjang vektor ini cos theta ya. Nah, itu berdasarkan aturan segitiga. Nah, namun kalau kita melihat kembali rumus yang sebelah sini, yang sebelah sini ya, selain duanya ya, ini adalah U dot V kan berdasarkan definisi yang sebelah sini. Nah, sehingga ini adalah minus 2 kali U dot V. Sehingga kalau kita tulis ulang, U dot V itu sama dengan setengah kali ini kuadrat tambah ini kuadrat dikurangi ini kuadrat ya. Nah, kalau kita substitusi semuanya di sini, kita tahu bahwa U-nya itu U1, U2, U3, kemudian V-nya itu P1, P2, P3, V min U-nya itu adalah V1 min U1 sampai seterusnya Vn min Un ya. Nah, dengan menggunakan ini kita substitusi ke sini dengan definisi norma, yaitu di sini sisa U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat, yang ini V1 kuadrat tambah V2 kuadrat tambah V3 kuadrat, yang sebelah sini V1 min U1 kuadrat tambah V2 min U2 kuadrat dan seterusnya. Nah, sampai ini karena ini cukup sampai 3 ya. Nah, dengan melihat itu, maka setelah kita mengurangkan, kita akan mendapatkan sisa sukunya adalah yang ini. Jadi sisa U1 P1, U2 V2, U3 P3. Sisanya suku yang lain itu habis setelah dikurangkan. Nah, dengan cara yang serupa di R2 juga kita bisa mendapatkan bahwa persamaan U dot V itu tersisa, kalau kita menggunakan cara sama, itu tersisa U1 P1 tambah U2 V2. Saat U-nya sama dengan U1, U2 dan V-nya P1 P2. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan hasil kali titik, karena kan kalau kita sudah berbicara di dimensi yang lebih besar, itu kita tidak bisa lagi, maksud saya di atas 3 ya, N sama dengan 4, N sama dengan 5 dan seterusnya, itu kita tidak bisa lagi mungkin melihat secara geometris bagaimana sih sudut theta gitu, sehingga kita membutuhkan hasil kali definisi hasil kali titik yang tanpa ada cos theta-nya. Nah, dengan melihat pola ini, kita bisa melihat bahwa kalau di R3 itu ini, kalau di R2 itu ini, maka kalau di Rn bisa kita definisikan, misalkan U dan V-nya adalah ini, maka kita definisikan U dot V itu seperti ini. Ya, kalau N sama dengan 3 ini sampai 3, kalau N sama dengan 2 ini sampai 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat fakta bahwa, ingat, kalau kita menggunakan rumus yang belakang ini, yang terakhir ini, kalau kita ambil V-nya sama dengan U, maka ini akan kita punya U1 kali U1, U2 kali U2, sampai UN kali UN. Artinya kita punya U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat sampai UN kuadrat. Dan itu adalah panjang vektor dari kuadrat dari panjang vektor U. Nah, sehingga kita punya bahwa panjang vektor U itu sebenarnya adalah sama dengan akar dari U dot U ya. Kemudian lebih jauh, kita tahu bahwa kita juga bisa menunjukkan bahwa dengan berdasarkan ini, kalau kita mengambil U-nya, mengganti U-nya ini dengan U min V, yang ini juga U min V, maka kita akan dapat panjang dari vektor U min V ya, dikuadratkan.
Nah, sehingga kalau kita ingin mengukur panjang vektor jarak antara vektor U dan V itu adalah akar dari U min V dot U min V ya. Nah, sehingga di sini kita menemukan bahwa baik norma maupun jarak itu tuh bisa kita tuliskan menjadi akar dari dot produk dari dua vektor. Ya, baik dia sama maupun berbeda ya. Ya, di sini dalam hal ini sama ya. Jadi bisa kita lihat bahwa dot produk ini merupakan perumusan yang lebih umum dari jarak dan norm vektor ya. Nah, sehingga inilah yang tadi kita cari, yaitu kita mencari perumusan yang lebih umum terkait dengan jarak dan norm. Nah, inilah perumumannya itu dengan menggunakan hasil kali titik atau dot product. Nah, kita juga punya beberapa sifat terkait dengan dot product. Kita bisa explore lebih jauh, yaitu ketika diberikan U, VW itu di Rn dan K ini skalar, maka kita berlaku bahwa U dot V itu sama dengan V dot U. Jadi komutatif ya. Kemudian kita juga punya sifat distributif kiri ya, yaitu ketika kita mau menghitung U dot V tambah W, maka ini sama dengan U dot V tambah U dot W. Kemudian kalau kita ingin mengalihkan skalar terhadap hasil kali titik U dot V, maka itu sama dengan kita kalikan dulu U-nya dengan suatu skalar tersebut, baru di dot produkkan dengan V. Kemudian yang terakhir, V dot V itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya, yang ini karena V dot V ini sebenarnya adalah norma kuadrat ya. Sehingga dan norma itu kan lebih besar atau sama dengan 0. Panjang vektor itu lebih besar atau sama dengan 0. Atau tak negatif ya. Sehingga ini juga tak negatif. Dan berlaku bahwa hasil kali titik antara vektor itu dengan dirinya sendiri sama dengan 0 jika U-nya itu V-nya adalah vektor 0. Jadi vektor 0 adalah satu-satunya vektor yang dikalikan titik dengan dirinya sendiri itu hasilnya 0. Kemudian sifat yang lain yang bisa kita punya juga itu adalah kalau kita mengalihkan vektor U didotkan dengan vektor V sebarang, itu akan hasilnya 0. Vektor 0 ya, vektor 0 dikalikan dengan sebarang vektor V. Kemudian distributif kanan kita juga punya. Kemudian kalau kita mengalihkan yang ini adalah positif diganti dengan negatif, itu pengurangannya kita juga akan punya ini. Dan yang lainnya adalah distributif kanan untuk perkalian dengan selisih. Kemudian juga kita bisa mengalihkan K-nya di V. Kalau yang di teorema 1 tadi kita mengalihkan K-nya di U, sekarang K-nya di V juga bisa. Baik, itu saja yang perlu disampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.